Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan hadis tadi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila ada salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu di perutnya, fashkala alaihi kharaja minhu syai'un amla, dia ragu-ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak keluar. Dia ragu antara ada sesuatu yang keluar atau tidak. Maka kata Nabi SAW, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan, maka hendaknya dia itu jangan keluar dari masjid. Jadi tetap berada di masjid. Apabila dia dalam keadaan sholat, lanjutkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar ada suara. Ya, suara buang anginnya. Au yajidarihan, atau mendapati atau mencium baunya. Akhrajahu Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini keadaan ragu-ragu, ya. Sebagaimana telah kita terangkan tadi, bukan tidak batalnya seorang yang kentutnya tidak bersuara, bukan. Kalau dia yakin buang angin tentu batal meskipun tidak ada suaranya. Ini bagi yang ragu-ragu, was-was, ini maksudnya. Berlaku hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Haid, Kitab Haid, ya. Dan nanti akan datang hadis yang semisal, ya, insyaallah taala. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, pelajaran dari sini, al-haditsu dalilun ala anna al-mutatahhir idza syakka fil hadath lam yalzamhu al-wudu. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya orang yang telah bersuci, orang yang telah berwudu, kemudian di tengah wudunya dia ragu-ragu apakah dia berhadas atau tidak. Adanya keraguan, maka tidak mewajibkan dia untuk berwudu, ya. Karena ragu-ragu. Di tengah sholat, dia merasa buang angin, ragu, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Ya. Maka dikatakan, bal yusalli bi taharatihi tilka hatta yatayaqqan annahu ahdatsa. Akan tetapi yang benar, dia tetap melanjutkan sholatnya sampai dia yakin bahwasanya dia telah berhadas. Yaitu dengan cara apa tadi? Mendengar suaranya atau mencium baunya. Ya. Kemudian riwayat yang lain yang semisal dengan ini, diantaranya adalah riwayat dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Kan kita telah mengetahui, Abdullah bin Zaid ada dua orang. Satu meriwayatkan hadis tentang wudu, satu meriwayatkan hadis tentang adzan. Nanti akan datang hadisnya insyaallah taala di Babul Adzan, ya. Ini riwayat dari Abdullah bin Zaid, annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu annahu yajidu syai'a fi shalat. Dikeluhkan kepada Nabi SAW tentang keadaan seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki sebagai contoh, perempuan pun sebenarnya berlaku. Ini contoh aja biar mudah. Dikeluhkan, diadukan kepada Nabi tentang keadaan seorang yang dia merasa ada sesuatu di dalam sholatnya. Dikhayalkan ada sesuatu di dalam sholatnya. Berhadas atau tidak? Ragu-ragu. Faqala, maka Nabi menjawab, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Janganlah dia keluar dari sholat. Tetaplah dia lanjutkan sholat sampai dia mendengar suara atau mendapati baunya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi riwayat Muslim yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pelajaran yang pertama. Jadi senantiasa
dia berada dalam keadaan suci sampai ada keyakinan bahwasanya dia telah berhadas. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua ini penting. Hadzal hadis dalilun ala qaidatin azimah min qawaidis syariah. Hadis ini adalah sebagai salah satu dalil di antara dalil kaidah yang besar. Kaidah yang besar di dalam syariat. Nah, ini ada pembahasan sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Jadi ada pembahasan fikih yang berisi permasalahan-permasalahan fikih dengan hukum-hukumnya. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram dan lain sebagainya. Permasalahan dihukumi, ya, wajib, sunnah, kemudian makruh dan lain-lain. Ya, di antaranya lima hukum yang berkaitan dengan hukum taklifi. Ini permasalahan fikih. Kemudian ada permasalahan usul. Ada permasalahan usul. Nanti ada kaitannya nanti. Ya, 3 permasalahan ini. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan usul. Kan ada, kita sering mendengar ada usulul fiqh, usul fikih. Ada al-fiqhu, ada fikih. Ada yang ketiga, qaid al-fiqh, ya. Kaidah fikih. Ada 3 permasalahan. Ada usul, ada fikihnya, ada kaidahnya. Yang terakhir ini adalah kaidah, ya. Jadi kaidah itu kesimpulan akhir setelah didahului 2 pembahasan yang pertama. Kan seperti itu. Kalau misalkan dalil di dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Pertama adalah dalil yang sifatnya global. Ya. Dalilnya adalah masih mujmal. Ya. Ntar ada dalil yang mubayyan yang diterangkan. Ada juga dalil yang sifatnya yang tafsil, mufassal yang dirinci. Dalil-dalil dalam usul fikih itu global. Usul fikih itu global. Dalil dalam fikih itu terperinci. Contohnya gini. Usul fikih itu membahas dalil yang sifatnya global. Misalkan ada firman Allah Ta'ala. Ya. Yang berisi perintah. Contohnya apa perintah dalam sholat? Perintah dalam sholat. Perintah dalam Al-Quran. Ya. Ya tentu sangat banyak. Ya. Dirikanlah sholat. Ini kan perintah. Bayarlah zakat. Ini kan perintah. Nah, dalil usul adalah dalil yang global. Jadi belum menjadi produk hukum. Belum menjadi hukumnya haram, hukumnya wajib. Belum. Tetapi apa? Yang dilihat ini adalah dari sisi lafaz. Nah, ada istilahnya dalalatu alfaz. Ya. Dalil yang ditunjukkan dengan lafaz. Ini lafaznya apa tadi? Dirikanlah sholat. Lafaznya apa? Perintah. Maka di dalam usul fikih, kalau ada perintah yang secara mutlak, maka memberikan faidah hukumnya wajib. Nah, ini usul fikih. Ada larangan. Ya, ada larangan. Janganlah dekati zina. Kan ada larangan. Berarti hukum asal larangan adalah haram. Ini usul fikih. Memberikan faidah haram. Faidahnya saja. Ya. Salat diperintahkan, berarti wajib. Ya. Kemudian apa lagi? Zina dilarang, berarti haram. Ini dari sisi penunjukan lafaznya saja. Belum ada rinciannya. Dan rinciannya adalah di fikih. Cara salat bagaimana? Ya kan? Seperti ini. Nanti dirinci. Oh, berarti takbiratul ihram adalah suatu yang rukun misalkan. Oh, berarti ini hukumnya adalah wajib. Itu dirinci dalilnya di dalam fikih. Ya. Jadi usul fikih sifatnya masih global. Kemudian fikih adalah telah dirinci. Maka di antara para ulama ada yang memberikan ta'rif atau definisi. Apa sih itu usul? Usul kan jamak dari asal, pokok, ya. Terkadang usul itu dimutlakan untuk dalil. Permasalahan ini usulnya mana sih? Dalilnya mana? Usulnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maknanya dalil. Ya, terkadang usul itu maknanya adalah kalau di dalam ilmu faraid, ya, kan ada istilahnya, Pak. Aslu masalah. Asal dari permasalahan. Maksudnya apa itu? Maksudnya KPK kan gitu. Maksudnya adalah KPK-nya. Dan lain-lain. Tapi intinya adalah usul jamak dari asal. Ya, secara lughah adalah
ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang selain itu dibangun di atas sesuatu tersebut. Jadi sebagai pondasinya, kalau rumah ada pondasinya itu usul. Gitu. Fikih ada pondasinya itu usul. Jadi dalilnya masih global. Makanya diberikan takrif secara ilmiah yang disebut usul fikih diantaranya adalah ilmun yabhathu, ya. Ilmun, suatu ilmu. Yabhathu, yang membahas an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul al-istifadah minha wa halul mustafid. Nah, itu. Ilmun, suatu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global dan tata cara bagaimana mengambil faedah dari dalil tersebut dan keadaan orang yang mengambil faedah. Maka nanti ada muqallid yang bertaklid, nanti ada mujtahid. Nah, itu dibahas semuanya di usul fikih. Ya. Adapun fikih berasal dari kata al-fahmu, faham. Al-fahmu. Di antaranya adalah doa Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang di ujungnya apa? Yafqahu qauli, agar dia memahami ucapanku. Jadi paham, secara bahasa fikih itu paham. Ya. Kalau secara syar'i mencakup dua pemahaman, pemahaman yang berkaitan dengan akidah maupun fikih secara umumnya, yaitu cabang-cabang syariat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan baginya tentang urusan agama secara umum. Adapun untuk istilah ilmiah, fikih adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu ma'rifatu al-ahkam asy'ariyah al-amaliyah bi'adilatiha at-tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal. Berarti akidah masuk nggak dalam masalah fikih ini? Kalau secara takrif ini, nggak masuk. Walaupun itu adalah al-fiqhu al-akbar, fikih yang besar. Tapi kalau dikatakan ma'rifatu al-ahkam asy'ariyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal. Salat kan ada amal. Ya. Wudu ada amal. Bi'adilatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itu namanya fikih. Ya. Jadi mengetahui permasalahan dengan dalil-dalilnya yang rinci itu fikih. Ya, itu fikih. Pembahasan fikih yaitu seputar perkara-perkara yang diistihadkan. Ada istihad di dalamnya. Ini ada dua permasalahan ya. Ada usul, dalil global, ada fikih, dalil rinci. Nah, setelah kita mengetahui dua jenis dalil ini, global kemudian rinci, didapatkan dari dua hal tersebut permasalahan yang sangat banyak, kan seperti itu. Ribuan permasalahan, ya. Ribuan permasalahan. Dari ribuan permasalahan ini bisa ditarik benang merah, titik temu. Nah, disinilah ada ilmu yang ketiga, yaitu al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Permasalahan yang banyak itu disempitkan dengan beberapa kaidah. Nah, itu benang merah yang menarik kesimpulan. Contohnya misalnya gini, ya, ada istilahnya al-qawaid al-kubro, 5 kaidah besar. Di antaranya adalah dalilnya ini. Hadis yang kita bacakan adalah salah satu dari dalil 5 kaidah besar. Ya. Yang pertama apa? Kaidah yang besar. Kan ada yang kubro besar, ada yang kecil, turunan. Yang kubro itu ada 5. Yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksudnya atau tujuannya. Banyak nggak permasalahannya yang berkaitan dengan hal ini? Tentu sangat banyak. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Jadi orang yang mau sholat kan ada niatnya. Masuk dalam kaidah ini. Kalau niatnya benar dia dapat pahala. Niatnya dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dapat pahala. Kalau niatnya riya, maka malah berdosa. Bahkan amalnya hapus. Banyak permasalahan. Ada puasa, ada ini. Kan membutuhkan niat. Dirangkum dalam satu kaidah besar. Misalkan, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dari maksudnya atau tujuannya. Dalilnya diantaranya adalah, pertama ayat Al-Quran di dalam surat Al-Bayyinah tentunya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, sampai akhir ayat. Atau hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya.
Ini yang pertama. Dalil kaidah yang kedua adalah diambil dari hadis ini. Apa itu? Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Atau la yuzalu. Boleh la yazulu, boleh la yuzalu bisyak. Intinya, yang yakin itu tidak bisa hilang hanya sekedar karena ragu-ragu. Dalilnya ini. Ya. Maka dikatakan, annal asla baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu sama dengan keadaan awalnya. Jadi jangan sampai memalingkan keadaan yang awal itu dengan keadaan yang baru. Kecuali ada sesuatu yang masuk di dalamnya. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu tetap keadaannya nggak berubah. Antum tadi wudu, keadaannya apa? Suci. Kenapa dipalingkan hanya karena keraguan? Berarti ini keluar dari hukum asalnya. Ya, keluar dari hukum asalnya. Ini adalah di antara kaidah fikih. Yang besar ada 5, turunannya banyak. Kemudian yang ketiga apa? Kan tadi yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksudnya atau tujuannya. Dalilnya udah tahu. Yang kedua, ini tadi al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang disebabkan hanya sekedar ragu-ragu. Tidak bisa hilang karena keraguan. Yang ketiga, la dororo wala diroro. Atau dalam istilah yang lain, ad-doror yuzal. Suatu yang ada mudorot di dalamnya harus dihilangkan. Jadi tidak boleh seseorang membuat kemudorotan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Hadisnya, dalilnya adalah sebuah hadis ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. La dororo wala diroro. Tidak boleh membuat kerusakan, ya, membuat madorot, menimbulkan madorot, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, membuat mudorot ataupun membalas mudorot. Ini adalah yang ketiga. Ad-doror yuzal. Suatu yang merusak itu harus dihilangkan. Nanti penerapannya sangat banyak. Ini yang ketiga. Kalau yang keempat apa? Ini kan udah 3. Yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran. Antum nggak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Ya. Maka boleh? Boleh duduk. Nggak bisa berwudu. Tidak mendapatkan air. Atau karena sesuatu yang lainnya. Bisa dengan tayamum. Ya. Kemudian ketika safar, kesulitan, kehausan, ketika dalam kondisi di bulan Ramadan, maka boleh berbuka. Dalilnya banyak dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Adapun dalil-dalil dari Sunnah diantaranya adalah ya kisah seorang Badui yang pernah kita bahas. Ya ketika para sahabat itu mau mencegahnya, bahkan mau memukulnya. Maka Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia, ya. Da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia kencing dengan tenang, setelah itu siramkan dengan seember air. Nabi melanjutkan, ya. Innama bu'istum muyassirin. Sesungguhnya kalian itu diutus dalam rangka memberikan kemudahan, kan gitu. Walam tub'atsu mu'assirin. Tidaklah kalian diutus itu dalam rangka memberikan kesulitan. Itu yang keempat. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Ya, al-adatu muhakkamah. Adat itu, tradisi itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat tidak menyelisih syariat. Makanya berilah ya istri-istrimu rumah yang layak secara adat. Berilah pakaian sandang yang sesuai dengan adat. Sekarang misalkan secara adat di Jakarta ini, seorang yang punya istri, kemudian dia mengontrak rumah. Ini layak nggak secara adat? Ya, layak. Maka itulah kadar minimal memberikan tempat tinggal secara ma'ruf. Masalah pakaian, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya tentu bebas. Ya, mau pakai baju koko, mau pakai peci hitam, celana, sarung, itu dibolehkan, ya. Jadi 5 kaidah besar. Nanti banyak turunannya. Jadi gitu.
Pertama ada usul, ada fikih yang masalahnya banyak, baru diringkas, dikumpulkan dalam kaidah. Kaidah yang besar. Jadi kitab-kitab yang berkaitan dengan kaidah fikih itu datangnya belakangan. Ya, di kalangan mutaqaddimin itu jarang ada kitab kaidah. Qawaid itu jarang. Adanya fikih usul, seperti itu. Kemudian di kalangan mutakhirin yang paling terkenal ya, menulis kitab tentang kaidah adalah salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Bahkan di antara seorang ulama yang mencapai derajat ijtihad, mujtahid. Jadi tidak semua ulama mencapai derajat ijtihad yang dia bisa berijtihad ya di dalam mazhabnya. Ya paling banter kan paling berijtihad di dalam masalah tarjih atau fatwa. Ini berijtihad sendiri yang kadang menyelisihi mazhabnya. Di antara ulama Syafi'iyah yang mencapai derajat ini, yang terkenal, tentunya ada beberapa. Yang terkenal adalah 2 orang, ya, guru dan murid. Sepakat. Ya, yang pertama adalah yang digelari dengan Sultanul Ulama. Ya, bukan Sultanul Aulia. Kalau yang menggelar Sultanul Aulia, rajanya para wali, itu kan orang-orang ahli tasawuf. Yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ya. Izzuddin bin Abdissalam, Al-Is bin Abdissalam, Asy-Syafi'i. Nah, ini. Beliau sampai pada derajat mujtahid. Kemudian murid beliau, Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id. Jadi 2 orang ini dalam mazhab Syafi'i telah mencapai derajat mujtahid. Bahkan Imam ya, Tajuddin As-Subki, Imam Ibnu Daqiqil Id adalah al-mujtahid al-mutlaq. Sampai mengatakan seperti itu. Karenanya di dalam permasalahan mazhab Syafi'i, ketika membahas fikih Syafi'i, beliau jarang dinukil. Padahal jelas lebih alim daripada ulama Syafi'iyahnya kan gitu. Karena pendapatnya terkadang bukan pendapat yang muktamad. Gitu. Ya. Derajatnya lebih tinggi daripada sekedar Al-Imam, misalkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Levelnya di bawahnya. Al-Imam Ar-Romli di bawahnya. Nah, ini karena berkaitan dengan kaidah fikih, ya perlu ada ya sedikit nih kisah. Sebagai motivasi ini luar biasa. Dari kisahnya Sultanul Ulama. Para ulama kan memiliki gelar. Ya, memiliki gelar-gelar yang menjadikan mereka itu bisa dikenali dengan gelar tertentu. Misalkan kita mengenal Imam Ibnu Huzaimah. Gelarnya apa? Di kitab-kitab ya tulisannya apa? Imamul A'immah. Imamnya para imam. Berarti Imam Ibnu Huzaimah. Kalau kita menyebut misalkan tadi, misalkan kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Atau dalam naskah yang lain, fi Islahil Anam. Kaidah-kaidah hukum dalam rangka memperbaiki manusia. Biasanya langsung di bawahnya li Sultanil Ulama, karya Sultanul Ulama. Nah, Sultanul Ulama ini yang namanya tadi apa? Al-Is bin Abdissalam, itu ada kisah yang luar biasa tentang bagaimana beliau menjadi ahli fikih. Ya. Ini kebetulan kitab Thaharah, jadi pas kisahnya. Ya. Pas pembahasan kaidah, pas kitab Thaharah. Jadi Sultanul Ulama itu tidak dikenal kapan dia belajarnya. Maksudnya tidak dikenal dari kecil belajar. Kenapa? Karena orang tuanya miskin. Namanya miskin, dia sibuk mungkin kan mencari ya penghasilan untuk menghidupi diri sendiri. Jadi tidak dikenal sebagai penuntut ilmu. Biasanya kan karena para ulama ketahuan dari kecilnya ini udah masuk ke kitab, ya kemudian belajar pada syekh-syekh. Ini Al-Is bin Abdissalam ini tidak dikenal kapan dia belajarnya. Maksudnya dari kecilnya itu nggak dikenal. Artinya sampai dewasa dia belum pernah belajar secara ya intensif gitu. Sampai pada usia ya 30-an, mungkin menjelang 40. Suatu ketika malam itu, pada malam yang dingin, jadi judulnya adalah hikmah dari mimpi basah gitu aja. Ya, hikmah dari mimpi basah. Suatu ketika pada suatu malam yang dingin, Al-Is bin Abdissalam itu mimpi basah, ya kan? Dingin padahal kan.
Karena mimpi basah, beliau bangun, masih malam hari nih. Udara dingin, airnya juga dingin. Dia mandi pakai air dingin. Ya mandi, kedinginan, tidur lagi. Mimpi basah lagi, bangun lagi, mandi lagi pakai air dingin, tidur lagi. Mimpi basah lagi, mandi pakai air dingin, sampai akhirnya dia apa? Ya kalau kedinginan apa jadinya? Demam gitu ya? Ya demam gitu lah, sakit lah. Akhirnya sakit. Begitu sakit, ya dikunjungi oleh sebagian temannya. Sampai terdengar ya di antara ahli ilmu bertanya, kenapa kamu bisa sakit? Kemudian diceritakan, ya karena mimpi basah kemudian berulang kali mandi dengan air yang sangat dingin di udara dingin, airnya pun dingin, akhirnya sakit. Maka kata salah seorang ulama ini, harusnya nggak seperti itu. Harusnya nggak seperti itu. Ketika udara itu sangat dingin dan menyebabkan mudorot, kamu cukup bertayamum. Kamu cukup bertayamum. Berarti apa? Tadi dia mandi junubnya tanpa ilmu. Taunya, pokoknya kalau junub harus mandi. Kan gitu. Padahal ada alternatif lain. Kalau tidak mampu, harusnya apa? Tayamum kan seperti itu. Akhirnya dia mulai berpikir, alangkah baiknya kalau saya menjadi orang yang berilmu. Jadi nggak celaka seperti ini. Ya, kan ada juga kisah sahabat yang Nabi mengatakan kalian telah membunuhnya gara-gara apa? Ya, ada lukanya, pada terkena junub, pada disuruh mandi, ya kan? Berarti kan berbuat tanpa ilmu. Ini berbuat tanpa ilmu. Nah kata Al-Is bin Abi Salam, mulai saat itu aku mulai mempelajari agama. Padahal udah tua usianya. Dan beliau di dalam belajar itu luar biasa. Beliau tidak pernah tidur malam kecuali dia mempelajari satu permasalahan dengan utuh. Misalkan ada satu permasalahan, kalau dia belum benar-benar paham, dia nggak akan tidur. Apa? Untuk mengganti masa mudaku dulu yang aku gunakan sia-sia seperti itu. Ya. Makanya sampai memperoleh derajat ijtihad. Bahkan para muridnya mengatakan tidak ada yang lebih pantas berkhutbah di masjid jami ini di Damaskus ini kecuali syekh kami, yaitu Al-Is bin Abdis Salam. Nggak ada yang pantas, beliau yang paling alim. Ya. Kemudian ketika beliau sudah belajar, beliau menjadi ahli fikih, ahli tafsir. Seluruh karya dalam berbagai cabang ilmu beliau tulis. Tafsir 30 juz tulis, fikih ditulis. Luar biasa. Di antaranya adalah ini, ya, kitab Qawaidul Ahkam, kaidah-kaidah ahkam, 5 Sholihil Anam. Luar biasa isinya. Sangat teliti, pokoknya menunjukkan bahwasanya beliau adalah ulama yang sangat menguasai permasalahan. Makanya yang jadi muridnya adalah Imam Ibnu Daqiqil Id. Tahu sendiri Imam Ibnu Daqiqil Id, ahli usul. Nah ini salah satu kisah, berarti tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Ini gara-gara mimpi basah, malah mendapatkan hadiah, ya, hadiah pemahaman fikih jadinya. Ya. Al-Is bin Abdis Salam. Dan kitab-kitabnya itu banyak dipelajari, ya, terutama yang berkaitan dengan al-ahkam, al-ahkam as-sultaniyah yang berkaitan dengan pemerintahan, banyak kitabnya. Jadi tertibnya sangat bagus. Dan ulama yang semisal beliau dari kalangan Syafi'iyah juga banyak. Di antara Imam Al-Qaffal As-Saghir, 40 tahun baru belajar. Akhirnya menjadi ulama besar. Usianya 80 tahun. Maka para ulama mengatakan 40 tahun di dalam kejahilan, kebodohan, 40 tahun menjadi ulama. Iya. Ada juga sebagian ulama yang mempelajari cabang ilmu tertentu ketika umurnya sudah 80 tahun. Tapi beliau ulama, cuma ilmu tertentu belum beliau kuasai, 80 tahun baru belajar. Itu juga ada. Dia ulama besar. Ya, ini adalah di antara kisah dari seorang yang menjadi tokoh di dalam menulis kitab kaidah. Jadi setelah Al-Is bin Abdis Salam, baru kebelakangan mulai ada kitab-kitab kaidah fikih. Ya, di antara yang terkenal adalah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, mutakhirin, abad ke-9 menuju ke-10. Imam As-Suyuti. Nama kitabnya adalah Al-Ashbah wan Nadhair.
As-Suyuti, Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti. Yang karyanya lebih dari 500 judul. Imam As-Suyuti, memang dari kecil nulisnya. Dari umur 9 tahun sudah nulis tafsir. Imam As-Suyuti. Kemudian di antara kitab kaidah yang bagus adalah dari kalangan Hanafiyah. Nama kitabnya sama, ya, Al-Ashbah wa Nadhair, karya Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Ya. Kemudian kaidah-kaidah fikih dari kalangan Malikiyah. Adapun di dalam mazhab Hambali hampir-hampir tidak ada kitab kaidah fikih. Hampir-hampir. Berarti ada, tapi sedikit. Itu pun nggak lengkap di dalam mazhab Hambali. Jadi karya tulis itu rata-rata itu diborong sama ulama Syafi'iyah. Seluruh cabang ilmu di dalam Islam pasti ulama Syafi'iyah ada yang menulisnya. Ulama Malikiyah ada yang menulisnya. Ulama Hanafiyah ada yang menulisnya. Adapun Hambali kadang-kadang nggak nulis. Ahkamul Quran, tentang ilmu hukum Quran. Di Syafi'iyah tersebar Ahkamul Quran. Ahkamul Quran Imam Syafi'i, Ahkamul Quran Imam Al-Baihaqi. Ya, banyak. Di Malikiyah nggak tanggung-tanggung 30 juz malah Ahkamul Qurannya. Imam Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkamul Quran. Ahkamul Quran li Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, ya, Al-Andalusi. Imam Ibnul Arabi juga ada. Bahkan beliau punya dua, Ahkamul Quran yang kecil sama Ahkamul Quran yang besar. Di dalam mazhab Hanafi juga banyak. Ahkamul Quran karya Imam At-Tahawi. Ada juga Ahkamul Quran karya Imam Al-Jassos. Coba di mazhab Hambali. Hampir-hampir nggak ada. Ada Ahkamul Quran sedikit yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, tapi hilang kitabnya. Ya. Kemudian ada sedikit Ahkamul Quran yang ada di kitab Al-Mubdi, tapi itu pun sedikit. Ada Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, itu pun sedikit. Ini ahkam. Adapun mutakhirin, itu pun sedikit. Beberapa Ahkamul Quran, ya, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau, ya, Tafsir As-Sa'di. Atau Ahkamul Quran, ya, sedikit usaha dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini Hanabilah. Di dalam masalah kaidah juga sama. Hampir-hampir tidak ada. Ada satu kaidah yang lumayan besar, bagus, tapi berat. Kaidah Qawaid Ibnu Rajab. Kaidahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu pun tidak lengkap seluruh permasalahan. Ya, kitab yang sangat berat. Ini kalau masalah kaidah ini banyak banget kisahnya. Ini tentang kaidah Ibnu Rajab, itu kan berat kitabnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berguru pada Syekh siapa? Berguru kepada siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Banyak beberapa muridnya sepakat mempelajari kitab Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lumayan berat. Karena kitabnya lumayan berat, ya, lama-lama muridnya mundur secara teratur. Ya, muridnya Syekh Sa'di. Habis muridnya tinggal satu orang. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ulama besar, bukan apa namanya? Bukan dai sejuta umat, ya. Ya. Dai sedunia umat paling ini Syekh Sa'di, ya. Habis muridnya tinggal satu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin kepada gurunya, "Wahai Syekh, ini gimana nih teman-teman kita udah nggak ada yang hadir nih, satu orang doang. Kita ganti kitab aja tuh gimana?" Kata Syekh As-Sa'di, "Selama aku masih punya murid, walaupun satu, aku akan terus mengajar kitab ini." Akhirnya berlanjutlah kajiannya, hanya satu orang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kita lihat hasilnya. Siapa yang tidak mengenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Dari ribuan murid Syekh Sa'di, ya, dari ribuan murid Syekh As-Sa'di, yang menonjol siapa? Satu orang ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, akhirnya selesai kaidahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu selesai, maka Syekh Sa'di mengeluarkan dari kantongnya satu buah apel, ya, satu buah apel. Kata Syekh Utsaimin di masa itu, baru pertama kali aku melihat buah yang namanya apel. Itu, ya, Syekh baru tahu buah apel ketika habis kajian kaidah fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka aku pun dikasih satu buah apel oleh guru saya. Akhirnya dimakan. Jadilah, ya, kitab beliau utuh, ya, diajarkan kepada
satu orang murid ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Akhirnya beliau mengajarkan kaidah fikih, ya kaidahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian direkam dan sekarang telah menjadi buku, ya. Syarah Qawaid Ibnu Rajab, 2 jilid tebal. Allahu a'lam, apakah syarahnya selesai atau sebagian syarah saja? Karena belum saya lihat isinya. 2 jilid tebal, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini luar biasa berarti. Umumnya seperti itu, mundur dengan teratur. Bayangin ini, yang ngajar saya Sa'di, ulama besar, muridnya 1. Ya. Sebagaimana penulis kitab Qawaid Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga seperti itu. Makanya para penulis biografi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika Ibnu Rajab Al-Hambali masih hidup, tidak ada satupun yang menulis biografinya. Tidak ada satupun yang menulis biografinya, karena beliau tidak suka populer, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu beliau wafat, baru diketahui dari kitab-kitabnya. Nah, ini juga yang keunikan yang ketiga dari mazhab Hambali. Nyambung jadinya kan. Yang pertama, hampir-hampir nggak ada ahkamul Quran. Yang kedua, hampir-hampir nggak ada kaidah fikih. Yang ketiga, hampir-hampir nggak ada syarah hadis. Tapi semuanya diborong oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kaidah ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, syarah terbaik kitabnya Imam An-Nawawi Arba'in ditambah 8 hadis menjadi 50. Juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari sebelum Ibnu Hajar. Jadi namanya itu mengikuti namanya kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mensyarah dengan nama kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Maka sebagian ulama mengatakan dari nama inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar terinspirasi untuk menulis nama syarah Sahih Bukhari beliau. Tapi beliau nggak selesai Sahih Bukhari. Kemudian beliau juga mensyarah Jami' At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi dengan syarah yang sangat bagus. Ya. Tetapi semuanya hilang. Sebagian mengatakan dimakan tikus. Tinggal bagian akhirnya dan kitab libas, kitab ilal. Itu luar biasa. Yang para ulama mengatakan kalau kitabnya nggak hilang, kita nggak butuh syarah Tirmidzi lagi. Cukup syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Dan kitab-kitab yang lainnya, tafsir, ya, tentang tafsir surat Al-Fatihah, surat An-Nasr, tafsir hadis tentang 2 ekor serigala yang lapar. Nah, itu Ibnu Hajar punya tafsirnya khusus. Ya. 2 serigala yang lapar yang dilepas ke kawanan kambing. Itu bahayanya tidak lebih besar daripada orang yang haus, tamak dengan dunia. Itu juga ada kitab khusus. Nah, berkenaan dengan pembahasan hadis, di dalam mazhab Hambali juga sedikit sekali yang menjadi ahli hadis. Apalagi mensyarah hadis. Kita ngomong yang para ulama yang memang menulis. Bukan kalau zaman sekarang kan memang ceramah. Itu beda lagi. Kita ngomong yang ulama klasiknya itu. Yang karyanya itu diwujudkan dalam bentuk tulisan gitu maksudnya. Bukan dalam bentuk ceramah. Kalau ceramah tentu sangat banyak. Syekh Utsaimin ceramahnya banyak. Ini tulisan. Mazhab yang lain lengkap. Mazhab Hambali dalam hal ini kurang. Jadi pertama, hampir tidak ada ahkamul Quran, karya tentang ahkamul Quran. Hampir tidak ada karya tentang ahkamul Quran, hampir tidak ada karya tentang kaidah fikih. Hampir nggak ada karya yang berkaitan dengan syarah hadis. Ada tapi sedikit. Padahal imamnya adalah di samping Imam ahli fikih adalah Imam ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Adapun kebanyakan ilmu hadis yang nulis Syafi'iyah, yang nulis Malikiyah, yang nulis Hanafiyah. Ini sebagai jawaban bagi orang yang mengatakan mazhab Hanafi kering dari dalil. Karya dalam hadisnya sangat banyak, lebih banyak daripada Hambali karya hadis dalam mazhab Hanafi. Karena ada ulama besar, di antara Imam Abu Ja'far At-Tahawi, berjilid-jilid. Ya. Sangat banyak karya hadis di dalam mazhab Hanafi, yang sedikit dalam mazhab Hambali. Ya, ini ya sedikit membahas tentang beberapa tokoh, ya. Gara-gara kaidah fikih panjang ini. Ya. Ini kembali ke pelajaran.
Hadis ini dijadikan sebagai salah satu dalil tentang kaidah yang besar. Al-yakinu la yazulu bisyak. Hadis ini memberikan kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin selamanya tidak akan berubah. Ya. Kalau dalam keadaan suci, selamanya suci. Kecuali ada sesuatu yang kecuali ada sesuatu yang menyebabkan keyakinan itu hilang, yaitu benar-benar dia merasakan berhadas misalkan. Kalau ragu, maka tetap pada keadaannya yang awal. Dari sini nanti banyak turunan kaidahnya. Kemudian Imam Al-Qarafi, ini juga Imam Al-Qarafi. Jam berapa? Waduh. Nggak usah disarah Imam Al-Qarafi. Imam yang luar biasa Imam Al-Qarafi ini, insya Allah lain kali kita bahas tentang Al-Imam Al-Qarafi. Ahli fikih usul dalam mazhab Maliki. Ya, Al-Imam Al-Qarafi beliau mengatakan hadhihi qaidah mujma'un 'alaiha wa hiya anna kulla mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dum alladhi yujzamu bi'adamihi. Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati, yaitu bahwasanya setiap perkara yang ada keraguan di dalamnya maka dijadikan sebagaimana sesuatu yang tidak ada. Ya kan? Dia ragu kentut, anggap aja kentutnya nggak ada, kan gitu. Alladzi yujzamu bi'adam, harus tegas tidak. Kentut enggak, ya. Ini kan ragu, dianggap dengan tegas tidak kentut. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ya, setiap yang ada keraguan di dalamnya maka dianggap nggak ada, ya. Yuj'alu kal ma'dum, dijadikan sebagai sesuatu yang nggak ada gitu loh. Kata Imam Al-Qarafi. Ya. Beliau bawakan di dalam kitab Al-Furuq, ya. Kitab Al-Furuq. Kemudian Imam Abu Daud As-Sijistani tentunya, bukan At-Toyalisi. Imam Abu Daud penulis kitab Sunan, beliau mengatakan, beliau menurut siapa? Imam Abu Daud menurut siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau punya kitab Masail. Ini, nukilan ini diambil dari Masail Imam Ahmad bin Hambal, dari imam yang ditulis oleh Imam Abu Daud. Abu Daud bertanya, Imam Ahmad menjawab. Ya, kan Masail banyak, puluhan. Ah, ini salah satunya, diambil dari Masail Imam Abu Daud. Abu Daud bertanya, Imam Ahmad menjawab. Tentang berbagai masalah, akidah, hadis, tafsir, fikih, dan lain-lain, sirah bahkan. Ya, Imam besar, Abu Daud, ya, yang beliau menghafal kurang lebih ya 500.000 hadis, kemudian diseleksi menjadi kurang lebih 4.000-an. Ya, Imam Abu Daud. Jadi kitabnya Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, kan ada 4 sunan yang masyhur. Dari 6 kitab, ya setelah Bukhari Muslim tentunya, Bukhari Muslim kan 4 sunan. Maka Abu Daud menduduki peringkat yang pertama. Ya. Kata Imam Abu Daud, ya, seluruh hadis yang ada di dalam Sunan Abu Daud itu bisa diamalkan. Meskipun nanti ada kedoifan. Meskipun di dalamnya ada kedoifan. Selalu ada asal usulnya. Nah, maka keistimewaan Sunan Abu Daud adalah dari sisi tertib fikihnya. Nah, itu paling bagus. Jadi kalau pengen belajar tertib fikih yang baik dari kitab hadis, maksudnya ingin melihat, maka lihatlah Sunan Abu Daud. Itu tertibnya sangat bagus, rapi. Adapun Sunan At-Tirmidzi juga punya keistimewaan. Seluruh ilmu hadis dipraktekkan dalam kitab itu. Riwayat ada, nanti komentarnya juga ada. Kemudian madhab-madhab para ulama juga ada di Sunan At-Tirmidzi. Masing-masing punya keistimewaan. Nah, Imam Abu Daud di sini mengatakan, Sami'tu Ahmad su'ila an rajulin, ya. Yashukku fi wudu'ihi. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang keadaan seorang laki-laki yang dia ragu-ragu di dalam wudunya. Maksudnya dia wudu tapi merasa batal gitu loh. Ragu-ragu. Qala, maka Imam Ahmad menjawab, idza tawadda'a fa huwa ala wudu'ihi hatta yastayqinal hadas.
Jika dia memang dalam kondisi telah berwudu, maka dia dalam keadaan masih berwudu sampai dia benar-benar yakin berhadas. Wa idza ahdatsa, kemudian apabila dia telah yakin berhadas fi wudu'ihi, dari wudunya, fahuwa ya muhdisun hatta yastaiqana annahu tawaddu, maka dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu lagi. Ya. Jadi yakin berwudu sama yakin hadas. Ini adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hambal yang didengar oleh Imam Abu Daud ketika ada seorang menanyakan tentang keadaan seorang laki-laki yang ragu-ragu. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini adalah hadis yang besar ya, sebagai sandaran ya, sandaran yang agung, yang besar di dalam menutup pintu-pintu was-was ya. Yang darinya ya syaitan itu masuk untuk merusak ibadah hamba. Ya, dalam sholat, dalam bersucinya, dalam sholatnya, dan dalam segala macam ibadahnya. Memunculkan was-was. Ini kan syaitan kebiasaannya. Ya, orang yang nggak kentut dibikin was-was, seakan-akan kentut. Ya, orang sudah bertakbiratul ihram dianggap belum bertakbiratul ihram. Ya, orang sudah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, dia merasa belum bertakbiratul ihram, sampai diulang-ulang menjadi masbuk jadinya, padahal di depan sofnya. Itu ada. Karena was-was. Ibadah yang harusnya nikmat malah jadi bencana, jadi momok yang menakutkan bagi orang yang was-was. Ya. Orang yang was-was, ibadah itu sangat menyiksa. Harusnya ibadah itu adalah suatu yang nikmat, ya. Ya, bermunajat kepada Rabb-nya, yang melaksanakan perintah agama, harusnya sesuatu yang nikmat. Ini malah jadi musibah. Ya, nggak tenang malah setelah beribadah. Sesuatu yang paling ditakuti, ketika mau wudu ditakuti, ini berjam-jam wudunya, ya. Keluar dari kamar mandi, merasa ada yang keluar, masuk lagi, terus, ya. Harusnya sholat asar sampai mau sholat maghrib masih belum selesai wudunya. Ada, ya, ada. Ya udah mandi junub, semuanya udah basah, merasa belum basah. Ya kan dikatakan seperti orang yang majnun, yang gila kan, kata Imam Al-Ghazali. Nggak wajib sholat lagi kamu. Oh, udah basah semua, gimana? Hah? Merasa belum basah, nyemplung ke kolam, kan basah semua, merasa belum mandi, ya udah, nggak wajib sholat kamu gitu. Ya, mana ada orang yang berakal, ya, mengatakan orang yang sudah nyemplung secara sempurna, mengatakan belum dibasahi. Ya, ini benar-benar was-was ini luar biasa. Maka sampai para ulama itu menulis kitab khusus tentang was-was, ya. Bagaimana kiat-kiat mengatasi was-was ini, benar-benar suatu hal yang sangat menyakitkan ini. Ya, was-was ini. Jadi susah, mau ngapa-ngapain susah, ya. Maka dikatakan wa qaddala hadzal hadis ini menunjukkan ala annahu la yanbahi lil muslim an yastaslima lil waswas. Tidak selayaknya bagi seorang muslim itu mengikuti, ya, was-was, kemauan was-was, diikutin, jangan. Fa innahu da'un idhalun, karena ini penyakit yang akut gitu kan. Da'un idhalun, penyakit yang akut, ya. Idza stadda bi sahibi la yanfaqu anhu wa yaqau fil haraj wal masyaqqah. Apabila seorang terkena was-was ini susah lepasnya, sehingga dia berada pada kesusahan, al haraj wal masyaqqah, sulit, masyaqqah, susah. Ya. Wa yuwajibuhu anaun, ya, fi ada'il wajibat. Jadi dia berat, ya, di dalam melaksanakan kewajiban. Nah, sedangkan was-was itu kebanyakannya itu lahir disebabkan karena ragu-ragu. Asalnya cuma ragu-ragu. Karena sering diikuti, diturutin kemauannya, ragu-ragu akhirnya menjadikan orang tersebut tabiatnya was-was. Jadi was-was ada yang sesekali, itu biasa, ditepis dengan keyakinan. Tapi karena was-was itu selalu diikutin terus-menerus, lama-lama menjadi tabiat gitu loh. Melekat pada dia. Dia tidak disifati kecuali dia sebagai orang yang was-was. Wudu was-was, sholat was-was, ya, makan was-was, pakai baju was-was, dan seterusnya. Dan ini ada, ya. Maka caranya yang paling utama adalah memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, jelas, ya. Ya, tidak ada daya
upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, abaikan itu ragu-ragu terus, abaikan. Kalau diabaikan lama-lama hilang. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jangan dituruti. Kamu sebenarnya enggak, gitu aja langsung. Ya, ditepis ya. Was-was tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, dalal hadis ala anna rih naqidun lil wudu. Hadis ini menunjukkan kentut berarti menjadi salah satu pembatal wudu. Ya. Karena Nabi mengatakan sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Berarti apa? Bau kentut gitu. Berarti kalau kentut wudu gitu. Hadis ini sebagai dalil ya. Kentut itu membatalkan wudu. Ya, kentut dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ya. Kentut di dalam bahasa Arab ada dua jenis. Yang pertama kentut yang ada bunyinya. Bisa dirasakan tapi nggak ada bunyinya. Ada kentut yang ada bunyinya. Ya, kalau kentutnya syaitan yang ada bunyi itu durot. Ya, ketika mendengar adzan. Syaitan kentut dengan kencang lari terbirit-birit ke belakang. Di adzan itu durot ada suaranya. Ada fasa yang pes gitu aja. Ya, kadang suaranya ya kecil, kadang ada suaranya. Adapun ketika mulai dikumandangkan iqamah kemudian dilaksanakan sholat, datang lagi nih syaitan. Tadi udah kabur sebenarnya ketika adzan. Soalnya apa? Kenapa syaitan kabur ketika mendengar suara adzan? Karena dia nggak mau bersaksi. Ya. Tidak ada satupun yang mendengar adzan, mau jin mau manusia, kecuali nanti akan bersaksi. Ya. Si fulan adzan kan nggak mau bersaksi. Nggak mau dipaksa untuk bersaksi, makanya kentut yang kenceng biar nggak dengar ke belakang. Ya, ketika sholat baru gangguin lagi. Tidak aman ketika adzan, ketika sholat baru gangguin lagi. Makanya sampai ada guyonan tapi benar gitu loh. Dari sebagian ahli fikih, ya kalau nggak salah dari Imam Abu Hanifah. Jika engkau lupa terhadap sesuatu, ya kan, sholat saja, nanti kamu ingat. Karena dia akan was-wasi nih. Oh, kamu nyimpen duitmu di bantal ini, di ini itu kan. Ya, mikirin kan, saya naruh dompet di mana? Kan susah nih kan. Begitu sholat nanti diingetin oleh syaitan. Oh, bantalnya ditaruh di bawah kursi misalkan. Ya. Karena ketika mulai ya dilaksanakan sholat, disitulah syaitan berusaha mengganggu hamba. Maka sebagian tidak mendapatkan bagian dari sholat kecuali berapa? Kecuali 1/10-nya, ya, kecuali ya setengahnya, kecuali 1/3-nya, bagian sholatnya. Pokoknya berusaha jangan sampai dia total 100% mendapatkan keutamaan sholat, syaitan. Diingatkan aja ya tentang permasalahan. Yang tadinya lupa ketika sholat jadi ingat gitu. Ya. Yang ketika tidak sholat lupa, ketika sholat jadi ingat. Diwaswasi oleh syaitan. Ya. Ini adalah diantara bahayanya was-was. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan menutup penjelasannya, wa sayadhkuru al-musannifu haditsa fi hadzal mawdu' fi akhir hadzal bab wa kana al-aula jam'aha fi mawdi'in wahid wallahu taala alam. Nanti akan dibawakan hadis yang semisal, cuma tempatnya bukan di tempat yang lainnya. Padahal hadisnya semisal. Maka kata Syekh Abdul Al-Fauzan, harusnya diletakkan setelah hadis ini. Yang nanti berkaitan dengan apa? Dengan buang angin. Nanti ada hadisnya. Tapi nggak digabung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka sampai gara-gara peletakan Ibnu Hajar yang seperti ini, yang kadang tidak tertib. Misalkan hadisnya sama serupa. Kenapa nggak langsung di bawahnya? Di tempat lain. Padahal masih dalam satu bab. Ini kan babnya nawaqidul wudu. Ini kan masih dalam satu bab. Hadis yang sama, kenapa nggak digabung? Nah, sehingga nanti dalam beberapa karya tulis, ada istilahnya, ya, at-tanbihat. Yang berkaitan dengan peletakan hadis-hadis Ibnu Hajar. Yang nanti dikomentari oleh para ulama. Misalkan, harusnya nih letaknya di bab ini, harusnya letaknya di bab ini, pasnya seperti itu. Di antaranya adalah hadis tentang buang angin. Ini kan tadi berkaitan dengan orang yang ragu-ragu keluar angin atau tidak. Nanti ada hadis lagi yang tegas menunjukkan tentang keadaan orang yang buang angin. Kenapa nggak disatukan hadisnya? Nah itu nanti ada
komentar-komentar para ulama disatukan menjadi satu kitab dari awal sampai akhir. Jadi peringatan-peringatan atau komentar-komentar tentang cara peletakan Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan tema-tema di dalam pembahasan hadisnya di bab-babnya itu. Misalkan bab tentang apa nih? Bab tentang bejana seperti itu kan. Kan nanti ada hadis yang cocoknya nanti diletakkan di misalkan Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Karena bejana di antara fungsinya adalah untuk menyimpan makanan dan lain-lain. Ini adalah beberapa tanbihat ya. Peringatan-peringatan, perhatian-perhatian yang hendaknya seorang ketika menulis kitab itu hendaknya diurutkan. Apabila hadisnya semisal, maka diurutkan. Tetapi beliau tentu punya ya pertimbangan tentunya ya. Tentunya punya pertimbangan. Apakah ada pendahulunya yang nulisnya seperti ini? Jadi misalkan hadisnya berulang di berbagai tempat, disesuaikan dengan bab, ya tentu ada. Imam Al-Bukhari. Hadis pertama tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu nggak lengkap hadisnya. Lafaznya nggak lengkap. Tapi karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan. Innamal a'malu binniyat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Imam Al-Bukhari langsung, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Harusnya kan kalau lengkapnya apa? Riwayat yang lainnya. "Wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih," kan gitu. Kan lengkapnya. Nah, ini ada rahasianya, tidak sembarangan Imam Bukhari. Kenapa membawakan riwayat yang nggak lengkap? Ini luar biasa. Fikihnya Imam Al-Bukhari luar biasa. Pertama adalah bad'ul wahyi. Awal mulanya turun wahyu. Hadisnya yang dibawakan innamal a'malu binniyat. Kira-kira apa hubungannya dengan wahyu nih? Imam Bukhari pembahasan apa? Bad'ul wahyi. Awal mula turunnya wahyu. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Sudah gitu tidak lengkap lagi riwayatnya. Bad'ul wahyi, innamal a'malu binniyat, enggak lengkap lagi hadisnya. Ternyata luar biasa ada fikihnya. Wahyu itu turun kepada siapa? Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang mana? Orang Mekah dan orang Quraisy, ya kan? Pertama turun kepada Nabi SAW, yang beliau orang Mekah, beliau orang Quraisy, turun di Mekah. Maka riwayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah riwayat dari orang Mekah, Imam ahli Mekah. Haddatsana Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, seorang imam Quraisy, seorang imam ahli Mekah. Ya, luar biasa kan teka-teki di sini, ya. Jadi hadis pertama saya bawakan dari orang Quraisy, dari orang Mekah. Karena wahyu turun kepada Nabi SAW yang orang Quraisy. Dan wahyu pertama kali turunnya di Mekah, sebelum Nabi hijrah. Hadis kedua, di dalam sanadnya ada Imam Malik bin Anas. Orang mana? Orang Madinah. Karena setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Imam Malik, imam ahli Madinah. Luar biasa. Jadi wahyu turun pertama kali di Mekah, dilanjutkan di Madinah. Hadis pertama yang meriwayatkan adalah orang Mekah dan Quraisy. Hadis yang kedua yang meriwayatkan adalah imam ahli Madinah. Karena Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Walaupun hadisnya innamal a'malu binniyat, di kitabnya atau di bab yang berkaitan dengan bad'il wahyi, awal mula turunnya wahyu. Jadi ada kaitannya nggak? Tentu ada kaitannya. Kaitannya dari sisi yang lainnya. Ini teka-teki yang luar biasa. Antum belajar Sahih Bukhari itu melatih kecerdasan. Ya, di antara ilmu yang melatih kecerdasan adalah pertama jelas ilmu tafsir, karena mengumpulkan seluruh cabang ilmu. Ada akidahnya, fikihnya, sirahnya dan lain-lain. Kemudian adalah ilmu fikih. Ya, karena nanti ada teka-teki fikih. Ada teka-teki misalnya dikatakan bagaimana seorang yang sholatnya batal disebabkan karena ucapan. Itu bisa. Orang sholatnya batal karena ucapan, padahal dia tidak berhadas. Ini kan lagi ngomong hadas ini. Ini gimana? Seorang
yang sholat. Gara-gara ucapan seseorang, sholatnya menjadi batal. Ya kan? Itu bagaimana? Padahal dia nggak kentut. Dia nggak melakukan pembatal wudhu. Dan dia tidak melakukan, ibaratnya apa namanya, ucapan yang berkaitan dengan rukun di dalam sholat. Tapi ucapan orang lain gitu loh. Ucapan orang lain menyebabkan sholatnya batal. Ini gimana? Ini kan teka-teka fikih. Teka-teki fikih. Di antaranya ada beberapa contoh. Contohnya adalah seorang budak wanita jariyah. Seorang budak wanita yang sedang sholat. Auratnya jariyah seperti apa? Auratnya budak wanita bagaimana? Hah? Wajib nggak pakai jilbab? Budak wanita. Kalau sholat pakai jilbab wajib nggak budak wanita? Nggak wajib, karena kan bukan aurat rambutnya. Ya kan? Ini budak wanita. Padahal wanita, ya kan? Yang wajib menutup rambutnya itu orang merdeka. Nah, ini karena beban syariat bagi budak itu separoh kan gitu. Ya. Nah, ini seorang budak wanita. Budak wanita lagi sholat duhur misalkan. Allahu Akbar. Ya kan? Nggak pakai jilbab. Ya mungkin pakai baju panjang lah. Sekedar untuk sopan aja kan. Baju panjang. Tapi hanya bagian leher dan kepalanya. Ya kan? Kemudian, tiba-tiba ketika lagi sholat duhur, tuannya ngomong, kamu saya merdekakan sekarang. Gitu kan? Otomatis sholatnya batal. Kan jadi wanita merdeka. Jadi wanita merdeka kan gitu. Jadi batal karena ucapan orang lain. Bisa nggak? Dia memerdekakan tapi sholatnya tetap sah. Bisa. Pakai dulu jilbab. Ya, baru. Kamu saya merdekakan. Maka sholatnya dilanjutkan. Nah, ini teka-teka fikih. Teka-teki fikih seperti itu. Ya. Contoh, bagaimana seorang ya yang sholat dia batal disebabkan karena melihat sesuatu. Padahal dia tidak kentut. Ya. Pokoknya dia dalam keadaan suci. Ya. Tapi melihat sesuatu, sholatnya menjadi batal. Apa contohnya? Ini lebih mudah dari tadi harusnya. Hah? Seorang yang sholat dalam keadaan bertayamum, ya kan? Kemudian ketika sholat melihat air, misalkan orang bawa air, membawa jual galon gitu kan? Ya kan dikatakan idza wujidal ma batala tayamum. Ketika didapatkan air batal tayamumnya, maka harus wudu kan gitu. Maka Imam Asy-Syaukani sampai mengatakan tidak bisa seorang dia anggap faqih sebelum dia menguasai teka-teki fikih. Ya, teka-teki fikih. Ya, karena fikih itu penuh dengan teka-teki kan. Permasalahan kalau hitam putih sangat mudahnya, hitam ini putih. Ya kan? Ya. Memberi duit ke pengamen yang musik boleh enggak? Ya kalau hitam putih enggak boleh. Tapi bisa aja boleh dalam keadaan tertentu untuk menjaga muruah misalkan. Bukan karena soalnya kalau nggak dikasih pun nggak akan berhenti juga mengamen kan gitu. Tapi kepala diomong, si fulan ini pasti nggak mau ngasih kalau ini. Keadaan tertentu maksudnya. Ya kan? Haram asalnya, ya kan? Asalnya secara syar'i boleh nggak ngasih? Asalnya nggak boleh karena dia melakukan suatu maksiat kan gitu. Tetapi kalau nggak dikasih, tetap dia tidak berhenti dari ngamen, ya. Dan dia nanti ngomong di belakang yang nggak karuan. Jadi menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa, menghibah dan seterusnya. Kalau dikasih dia diam gitu kan. Ya, menjaga muru'ah lebih didahulukan dari sekedar hitam putih gitu. Nah ini. Jadi bukan menghalalkan ya. Jadi bukan menghalalkan. Ya, banyak ya ya banyak contohnya seperti itu ya. Tidak sekedar hitam putih. Kalau ada apa namanya? Ada kisah nih. Karena waktunya juga nggak cukup, ya tutup dengan kisah aja nih. Kisah seorang dua ahli hadis besar, ya. Al-A'mash sama yang satu kalau nggak salah Imam Ibrahim An-Nakhai. Al-A'mash atau yang satu lagi adalah Ibrahim An-Nakhai. Tapi kisahnya benar, cuma namanya saya agak lupa. Beberapa waktu yang lalu membaca. Al-A'mash, satu lagi adalah Ibrahim An-Nakhai. Yang satu adalah seorang ulama yang matanya buta sebelah, awar. Buta sebelah.
Kalau matanya buta sebelah, ya kan kadang nggak jelas. Kalau misalkan yang buta kiri, bagian kiri kurang jelas. Maka kadang kalau lagi ngisi kajian, beliau suka meludah itu ke kiri. Tuh, kadang muridnya yang diludahin, karena nggak kelihatan kan seperti itu. Ya, ya. Seorang ulama yang buta sebelah. Kemudian yang satu lagi adalah seorang yang pandangannya rabun. Yang satu buta sebelah. Yang satu pandangannya rabun. Suatu ketika berjalan bareng, sambil tuntun-tununan. Maka kata Al-A'mash, wahai Ibrahim, kamu jangan, kalau bisa kamu jangan jalan bareng lewat saya seperti itu. Kenapa? Khawatir nanti orang-orang jahil itu ngomongin kita. Ya, seorang yang seorang yang pandangannya rabun dituntun oleh seorang yang buta sebelah. Takut orang-orang jahil ngomongin kita. Terus kata Ibrahim, ya nggak masalah. Mereka yang hibah, mereka yang dosa. Ini luar biasa kata Al-A'mash. Wahai Ibrahim, ya, kalau kita bisa ya selamat, artinya kita bisa masuk surga dengan mereka tidak celaka, maka tentu lebih baik, ya kan? Kan kita mengatakan nih, kalau mereka yang ngomongin kita, mereka yang menghibah, kan mereka dosa sendiri. Nggak seperti itu. Kalau kita bisa selamat dan mereka juga selamat, tentu itu yang lebih baik. Kan gitu. Ini berarti luar biasa kan? Rahmatnya kepada umat gitu loh. Ya. Ya memang betul kalau kita diomongin, yang satu buta, yang satu rabun, saling tuntun-tununan, kita nggak dosa, yang dosa mereka. Cuma kalau kita bisa selamat dan mereka selamat, tentu itu yang lebih baik gitu loh. Ini ya diantara akhlak para ulama. Jadi mereka itu mengamalkan ilmunya. Begitu kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Jadi bukan sekedar menghafal riwayat, tetapi mempraktekannya. Luar biasa. Ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya ilmu mereka berkah. Ya, sebagaimana ya, nukilan-nukilan dari salaf, rata-rata ringkas, padat, tapi berkah. Ya, sebagaimana ya perkataan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Jadi, kalamus salaf, qalilun. Ucapan salaf itu sedikit. Ya, kathirul barokah. Tapi keberkahannya besar. Ucapnya dikit, tapi banyak barokahnya. Adapun kalamul khalaf, perkataan kita ini, ya, kathirun, banyak. Tapi qalilul barokah, sedikit faidahnya. Ya. Kalau dulu sedikit ngomong, banyak berkahnya. Kalau kita banyak ngomongnya, sedikit berkahnya. Maka dikomentari oleh Al-Imam Al-Qadi Ali Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah beliau, syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka dari sebab itulah ya kalamnya para salaf mempunyai keberkahan yang besar meskipun sedikit. Berbeda dengan kita ya, kalamnya banyak, kalamnya sedikit tetapi keberkahannya banyak. Itu salaf. Berbeda dengan kita yang kalamnya banyak tetapi sedikit barokah. Kita mengetahui para sahabat yang paling alim siapa di antaranya? Yang 4 orang khalifah tentunya kan? Kira-kira nukilan mereka dengan Ibnu Abbas, dengan Ibnu Umar, itu lebih banyak mana? Ya banyak nukilannya Ibnu Abbas, banyak nukilan dari Ibnu Umar. Padahal jelas-jelas 4 orang itu lebih alim dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Mas'ud lebih alim, nukilannya lebih sedikit dari generasi yang lebih junior atau lebih muda. Ya. Nah ini diantaranya pelajaran dari cara penulisan kitab-kitab salaf. Kalau kitab salaf itu rata-rata berpegang pada riwayat. Jadi komentarnya sedikit kalau kitab salaf. Makanya kebanyakan hadasana riwayat. Komentarnya sedikit. Kalau mutakhirin, ya hadisnya satu, komentarnya banyak, gitu. Ya. Kalau mutakhirin hadisnya satu, komentarnya banyak. Dan memang itu sudah menjadi ciri khas gaya penulisan seperti itu. Misalnya kita melihat kitabnya Imam Ibnu Hazm, kitab Al-Muhalla bil Athar. Itu isinya adalah haddatsana fulan, nukilan, kemudian riwayat. Jadi Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla itu sebagaimana Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis membawakan riwayatnya. Itu, pakai sanad. Berarti rawahu Ibnu Hazm. Ya. Jadi masih bersambung sanadnya.
Atau sebelumnya di dalam kitab At-Tamhid, guru beliau Imam Ibnu Abdul Bar juga membawakan riwayat, terutama di dalam kitab At-Tamhid. Jadi banyak nukilannya, banyak nukilan salafnya. Komentarnya sedikit. Tetapi kita mutakhirin, ya, karena kebutuhan yang mendesak, apabila hanya dibawakan riwayat, malah salah paham, maka tentu butuh penjabaran. Di antaranya dari Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim ketika membahas suatu permasalahan itu penjabarannya luar biasa untuk memudahkan. Kita Imam Ibnul Qayyim dengan syekh beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak mana karyanya? Hah? Ya jelas banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu seringnya beliau nulis, begitu cepatnya beliau hanya pada hilang gitu kan itu. Sampai Imam Ibnul Qayyim itu mengumpulkan karya guruku sekitar 300-an lebih judulnya ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Oleh Ibnul Qayyim tidak sampai segitu karyanya. Ya. Tetapi ini yang luar biasa, meskipun nulisnya ngebut, tertibnya nggak ini tetap terjaga gitu loh. Ibnu Taimiyah kalau nulis kan ngebut. Kalau nulis ngebut. Tapi tertibnya itu bahkan bisa melebihi orang yang menulisnya mungkin berbulan-bulan. Ya kan? Walaupun nulisnya sebentar. Rapi sekali gitu. Jadi kerangka bukunya udah ada di otak gitu loh. Ya. Jadi ketika menulis kitab, di otak udah ada gambarannya. Jadi udah tertibnya udah ada di otak dulu, baru tangannya menjalankan. Nah. Dan ini dibuktikan dengan beberapa karyanya yang hanya ditulis sekali duduk. At-Tadmuriyah, Al-Wasitiyah, itu kan sekali duduk semua. Ya, Al-Hamawiyah. Nulis karya yang begitu ilmiah, bukan karya main-main, karya yang ilmiah hanya sekali duduk. Ya, habis itu tertibnya luar biasa. Baru kita mengetahui bagaimana kadar para ulama. Ya. Ya, sebagaimana telah kita ketahui, seorang itu diangkat oleh Allah disebabkan karena ilmu, ya, bukan karena jabatan. Kalau antum ditanya, antum kenal Imam Malik nggak? Walaupun nggak kenal biografi, tapi kan tahu namanya, ya kan? Tahu. Antum tahu nggak nama Imam Syafi'i? Tahu. Tahu nggak nama Imam Ahmad bin Hanbal? Tahu. Tahu nggak nama Imam Al-Bukhari? Tahu. Ini tokoh apa? Tokoh ilmu semua. Coba ditanya, penguasa yang hidup di zaman Imam Malik siapa namanya? Antum pasti nggak tahu. Ya kan? Penguasa yang hidup di zaman Abu Hanifah siapa? Antum juga nggak tahu. Kemungkinan, ya. Insya Allah nggak tahu antum. Penguasa yang hidup di zaman Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian penguasa yang hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal lebih populer. Ada Imam Ahmad bin Hanbal mengalami berapa penguasa? Ini contoh aja. 7 apa 6? Kalau 7 sebutkan, kalau 6 sebutkan. Ya. Hitung aja ya. Ya. Yang penting orangnya benar. Nggak urut nggak masalah, yang penting orangnya benar. Jelas lah, benar Harun Ar-Rasyid, kemudian anaknya Al-Amin, kemudian anaknya lagi Al-Ma'mun. Ini nama gelar-gelarnya, nanti depannya ada Muhammad. Ini nama gelarnya aja. Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Amin yang amanah. Siapa tadi? Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, Al-Ma'mun. Ini tokoh Mu'tazilah ini Al-Ma'mun ini. Harun Ar-Rasyid jelas berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Amin juga masih. Ini yang ketiga ini anak ini, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun di atas akidah Mu'tazilah. Kemudian ada Al-Wasik, ya. Ya, Al-Wasik billah. Kemudian Al-Mu'tasim. Kemudian ada yang terakhir apa? Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nah, itu gelarnya. Yang keenam, Al-Mutawakkil 'ala Allah, inilah khalifah yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 3 orang khalifah ini berada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Mutawakkil yang terakhir. Yang 3-nya berada di atas akidah Mu'tazilah. Ya. Yaitu Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Padahal Al-Mu'tasim begitu cintanya terhadap Islam. Ketika ada seorang wanita yang menyeru, "Wahai Mu'tasim, selamatkan aku." Diserang tuh habis-habisan orang kafir. Berbulan-bulan sampai habis. Berarti itu cinta Islam. Tetapi dia akidah
Mu'tazilah. Ya. Adapun di Al-Mutawakkil 'ala Allah, maka kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harusnya yang nonton Imam Ahmad tak hafal ini. Ya, antum udah hatam kan filmnya Imam Ahmad bin Hambal? Ya. Film Imam Ahmad bin Hambal itu ada filmnya menjelaskan debat beliau tentang Al-Qur'an kalamullah. Ya. Disebutkan ya khalifah-khalifahnya. Ya, karena waktunya tidak cukup, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ini kan ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Komentarnya juga luar biasa. Sang guru memilih A, sang murid memilih B. Dua-duanya ahlul hadis. Yang satu Imam Al-Madini, Ali bin Madini, yang satu Imam Al-Bukhari. Hadisnya bertentangan, dikomentari oleh dua orang alim ini berbeda. Ya. Itu hadis yang pertama adalah ya seorang sahabat, ya Rasulullah, aku sholat nyentuh-nyentuh, ya nggak sengaja itu nyentuh kemaluan, ini batal atau enggak? Karena seperti itu. Kemudian hadisnya dari siapa namanya perempuan dari Busroh ya, yang menyatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Kalau tadi itu kan bagian dari tubuhmu, ya tentu tidak perlu berwudu. Ya. Sahabat yang meriwayatkan ini, itu adalah bagian dari bagian tubuhmu, adalah sahabat yang pernah melaksanakan sholat tarawih 2 kali. Ya, sahabat. Ya, yaitu Tolak bin Ali. Ini dalil kalau ada yang menanyakan, siapa di antara sahabat yang ngulang sholat tarawihnya? Ya ini Tolak bin Ali, seorang sahabat. Kemudian di ujung hadis beliau mengatakan, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Berarti beliau tadi udah witir, berarti udah sholat tarawih tadi. Kemudian sholat tarawih lagi. Itu. Jadi mengulang sholat tarawih boleh. Perbuatan siapa? Perbuatan sahabat. Ya. Tolak bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.